Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Yesus sungguh-sungguh seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Tanda-tandanya sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Dan sejarah ini menunjukkan kepada kami bahwa benarlah Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh manusia. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, dalam kitab Nabi Yesaya, kita diajak untuk merenungkan tentang hamba Yahweh yang menderita. Yesaya sudah menubuatkan cukup lama bahwa akan ada hamba Yahweh yang menderita, yang gejala tanda-tandanya persis seperti yang diungkapkan di alam oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus kami. Karena itulah kita tentu saja harus menjadi yakin, menjadi pasti, menjadi kuat bahwa sejarah dalam perjalanan waktu, ya, Tuhan mempersiapkan bangsa Israel, mempersiapkan bangsa manusia untuk bisa mengerti dan memahami bahwa rencana Tuhan yang harus disiapkan waktu yang cukup lama, sehingga mereka tahu bahwa benarlah rencana Tuhan bagi manusia, bagi kita semua. Meskipun Tuhan mempersiapkan sampai ratusan tahun, sampai ribuan tahun, ternyata manusia juga tidak mampu mengerti dan memahami. Dan itu nampak pada Yesus. Yesus ditolak. Ya. Yesus dibunuh bahkan. Ya. Padahal sudah ternyata jelaslah apa yang terjadi pada Yesus. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, ya, memiliki suatu kontinuitas perjanjian lama dan perjanjian baru. Rencana Allah yang disiapkan ribuan tahun untuk menyelamatkan manusia. Dan ketika maksud Allah yang begitu bagus, begitu indah pun masih ditolak oleh manusia, oleh kita semua. Kita tidak mengerti, tidak paham rencana agung Tuhan yang begitu mengagumkan, ya, tetap ditolak oleh kita manusia. Dan itulah harga yang harus dibayar oleh Yesus, oleh Allah yang ingin supaya manusia selamat, tetapi tidak dapat terjadi apa yang seperti Tuhan kehendaki. Nah, itu yang pertama yang harus kita terima sebagai sesuatu anugerah. Dan karena ditolak oleh bangsa Israel, maka itu diwartakan kepada segala bangsa, kepada kita semua. Maka persis seperti dikatakan oleh Kayafas, lebih baik satu orang ini mati daripada seluruh umat manusia mati. Lebih baik satu orang dibunuh daripada semua orang dibunuh. Dan itu nyata dalam diri Yesus. Yesus dikorbankan supaya kita semua selamat. Ya. Lalu apa yang kemudian kita lihat, ya, di dalam ketika Yesus datang ke tempat di mana Lazarus dibangkitkan dari mati. Ya, kita tahu bahwa Lazarus, ya, dibangkitkan dari mati, tapi dia akan mati lagi. Tetapi Yesus tidaklah demikian. Dia mati, dibangkitkan, dan tidak akan mati lagi sampai sekarang. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan itu bisa dimulai, suatu insinuasi, suatu persiapan ketika orang bisa dibangkitkan dari mati. Yesus memiliki kemampuan dan daya itu karena dia ilahi, karena dia Allah. Ya, maka kita tahu dan kita syukur bahwa Yesus adalah Tuhan dan bukan manusia yang mati selama-lamanya. Tapi Yesus mati dan hidup kembali. Dan ini suatu yang bagi kita suatu harga yang tak terkira, tak terduga dalamnya. Semoga Anda dan saya, kita semua yakin dan percaya bahwa kematian Yesus adalah demi kebangkitan kita semua. Tuhan memberkati Anda. Percayalah bahwa iman kita akan Kristus itu akan menyelamatkan kita sampai sekarang dan akan datang. Berkat Tuhan atas kita semua, dan semoga rahmat Tuhan mengalir, menguatkan kita dan meneguhkan kita dalam kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Berkat Tuhan atas kita semua. Dan untuk Anda yang sakit menderita,
akan mengalami kebangkitan kemuliaan dari segala macam penyakit. Berkat Tuhan atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.